Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 SMK SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peradaban Islam pada masa modern. Namun sebelumnya marilah kita bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang akan kita bahas melalui 6 tab ini, dari deskripsi Islam, tokoh-tokoh, meneladani tokoh, peradaban Islam, dampak gerakan bagi Indonesia, dan mengambil manfaat. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan dengan peradaban Islam pada masa modern? Silakan kamu tulis pada buku atau lembar LKPD yang sudah ada. Bahasan yang pertama, Islam pada masa modern. Masa modern menurut Harun Nasution dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa ini disebut zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 membuka mata dunia Islam akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Kemudian faktor-faktor modernisasi atau pembaruan Islam, di antaranya pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat dengan pengiriman pelajar Muslim oleh Turki, Mesir, dan India ke Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan penerjemahan karya-karya Barat ke bahasa Islam. Yang ketiga adalah kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya yang Muslim. Di antaranya satu dari Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha, kemudian Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kemudian dari Turki ada Sultan Mahmud II dan Namik Kemal. Sementara dari India yaitu Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Kemudian pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia, yaitu adanya perlawanan terhadap penjajah, berdirinya organisasi-organisasi keislaman, berdirinya perguruan tinggi keislaman. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan terhadap penjajah itu terjadi sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869. Setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di antaranya yang terjadi di Minangkabau adalah Perang Patri. Kemudian di Aceh, kemudian di Jawa ada perang di Ponorogo, di Jambi, dan ada pemberontakan rakyat Cilegon Banten, serta perang Banjar di Kalimantan. Di antara organisasi keislaman yang berdiri adalah ada Jami'atul Khair tahun 1905 oleh Sayyid Shihab bin Shihab di Jakarta. Ini fokusnya pada pendidikan. Kemudian ada Syarikat Islam SI tahun 1905 juga, yang awalnya adalah Syarikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Syarikat Islam tahun 1912. Tokohnya antara lain adalah Ki Haji Samanhudi, Haji Umar Said Sokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim. Tempat mereka berkegiatan adalah di Solo, dan fokusnya adalah politik, dakwah, dan sosial. Dan yang ketiga ada Persatuan Umat Islam, didirikan oleh Ki Haji Abdul Halim di Majalengka
Ini mengurus pendidikan dan dakwah. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Fokusnya adalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah. Kemudian ada lagi Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 1913 oleh Syekh Ahmad Surkati di Jakarta. Ini fokus pada pendidikan dan dakwah. Sementara organisasi yang lain adalah Matlaul Anwar yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman pada 9 Agustus 1916. Tempatnya ada di Menes, Banten. Fokusnya adalah dakwah. Dan ada Persatuan Islam didirikan 12 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan, yaitu di Bandung, Jawa Barat, dan fokusnya adalah dakwah dan pendidikan. Kemudian ada Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di Surabaya, Jawa Timur, di mana fokusnya pada pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Yang pada akhirnya nanti organisasi ini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Kemudian yang ke-9 ada Al-Wasliyah didirikan oleh Syekh Muhammad Yunus pada 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara, dan fokusnya pada dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian ada organisasi yang berdiri di era tahun 90-an, yaitu tahun 1990 adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang didirikan oleh Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie di Jakarta, dan ini fokusnya pada dakwah melalui jalur struktural dan birokrasi. Adapun berdirinya perguruan tinggi keislaman, diantaranya yang pertama kali adalah Universitas Islam Indonesia UII pada 20 Februari 1951. Kemudian pada tanggal 26 September 1951 dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 1960 PTAIN berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan sekarang IAIN berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Sekolah Tinggi Agama Islam lain berubah menjadi IAIN. Kemudian berikutnya pembahasan kita adalah tentang bukti peradaban Islam pada masa modern, yaitu adanya arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Seni arsitektur yang bercorak Islam diantaranya adalah masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya dan banyak membangun jalan raya, jalan kereta api, maskapai penerbangan internasional, dan hotel-hotel mewah bertaraf internasional. Kemudian di Turki sekarang memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Juga dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Sementara di Irak, selain terdapat arsitektur keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur sekuler, misalnya bangunan industri, jalan kereta api, 2 bandara internasional, dan 2 pelabuhan internasional di Basra dan Al-Qasar. Sementara di Indonesia juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal di Jakarta. Itulah bidang arsitektur Islam. Kemudian di bidang sastra ada beberapa tokoh. Dari Pakistan ada Muhammad Iqbal, kemudian Mustafa Al-Manfaluti dari Al-Azhar, kemudian Muhammad Hussein Haikal dari Mesir juga yang menulis Hayatu Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.
Sementara Jamil Sidqi Az-Zahawi di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan penyair tua yang bernada keras. Yang kelima ada Abdus Salam Al-Ujaili, yaitu dari Suriah. Dia seorang medis tapi aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Sementara ada seorang perempuan, Aisyah Abdurrahman, sastrawan perempuan dari Mesir yang sebagai sastrawati, wartawati, dan menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Kemudian yang ketiga ada kaligrafi. Kaligrafi itu adalah seni Islam yang murni dari umat Islam. Sekarang kita lihat manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Di antaranya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh, mengkaji Al-Quran dan hadis, serta ijtihad para ulama sebagai fondasi membangun peradaban umat Islam. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid dan belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan Islam. Yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.